Halo, selamat malam. Di sini dengan saya Deka Suarsa dengan NIM 208541008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema basis data yang sudah saya buat berdasarkan dari data medical record dari klinik Kenak Medical. Baik, langsung saja. Di sini pertama-tama dapat kita lihat di sini pada medical resume terdapat nama pasien, tanggal lahir, umur, gender, first admission, discharge date, dan masih banyak lagi. Di sini pertama kita buatkan suatu tabel pasien terlebih dahulu, tabel pasien yang akan menampung suatu data-data dari pasien yang kemungkinan besar tidak akan berubah atau cukup tampung sekali atau cukup disimpan sekali, seperti nama pasien, tanggal lahir, umur, dan juga gender. Di sini tabel pasien ini menggunakan suatu primary key yang mana adalah pasien ID. Setelah itu kita buatkan suatu tabel baru di sini, pasien admission, yang dimana digunakan untuk menyimpan data dari setiap admission dari pasien. Dan pada tabel pasien admission ini saya menggunakan primary key-nya adalah pasien admission ID juga. Setelah itu akan menampung data-data seperti tanggal, first admission, discharge date, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini dari tabel pasien ke tabel pasien admission ini saya menggunakan satu relasi one to many, di mana di sini dapat lihat pada kursor saya ini adalah simbol dari relasi one, dan ini adalah simbol untuk relasi many. Jadi relasinya adalah one to many. Kenapa saya menggunakan relasi one to many? Karena pada kasus ini satu pasien dapat melakukan satu maupun lebih check up ke klinik. Jadi kita cukup menampung satu nama pasien, tetapi dengan satu nama pasien itu kita dapat mendapatkan beberapa data sekaligus. Misalnya pasien A itu datang ke klinik pada tanggal 28 Mei. Selanjutnya mungkin pada tanggal 11 Juni dia datang lagi ke klinik. Nah, itu akan disimpan di sini. Tapi untuk nama pasien A itu hanya tersimpan di tabel pasien saja, seperti itu. Setelah itu pada tabel pasien admission di sini juga menampung beberapa foreign key maksud saya. Di sini dapat lihat pasien ID, berarti di sini dia menampung foreign key dari tabel pasien dan kolom pasien ID. Dapat lihat di sini. Setelah itu di sini pada tabel pasien admission juga dia menampung juga foreign key dari tabel physician untuk kolom physician ID. Ini adalah tabel physician-nya, dan ini adalah primary key yang digunakan pada tabel physician, yang mana adalah physician ID. Yang pada tabel physician ID ini menampung nama-nama dari physician-nya, yang mana di sini adalah yang akan menjadi attending physician, yang mana adalah Dr. Imade Guna. Setelah itu dapat kita lihat lagi di sini selanjutnya terdapat data pasien history. Data ini saya buatkan suatu tabel baru lagi agar lebih memudahkan saja. Tabel baru ini, tabel pasien history ini akan menyimpan pasien history ID sebagai primary key-nya dan juga beberapa data di sini seperti police case status, treats, alergi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lihat di sini. Setelah itu pada tabel pasien history ini dia juga menampung suatu foreign key, yang mana ada foreign key dari pasien admission di sini, dan menggunakan relasi di sini adalah relasi one to one. Kenapa relasi one to one yang saya gunakan di sini? Karena di sini
sebenarnya tabel pasien history ini dapat digabungkan langsung ke pasien admission, cuman karena agar tabelnya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu panjang ke kanan untuk kolom-kolomnya, jadi saya pecah menjadi dua, pasien history dan juga pasien admission. Tapi untuk mengambilnya juga sama saja, jadi kita tinggal mengakses menggunakan primary key yang sudah menggunakan foreign key yang ada di sini, yang ada pada pasien history. Nah, itu dapat kita lihat di sini. Selanjutnya ada data dari vital sign. Vital sign ini saya buatkan suatu tabel baru untuk menyimpan data-datanya, yang menggunakan primary key adalah tentu saja vital sign ID, dan data-datanya juga seperti yang dapat dilihat pada PDF. Terdapat tanggal, waktu, blood press, dan masih banyak lagi lainnya. Dan di sini juga pada tabel vital sign ini menampung satu foreign key dari pasien admission. Di sini juga saya menggunakan relasi one to many karena pada sekali admission atau kunjungan ke klinik, pasien dapat melakukan beberapa kali vital signs seperti dapat dilihat pada data kedua. Nah, di sini pada data kedua ini dapat dilihat pada sekali medical record pada tanggal 29 Maret 2022 di sini terdapat 2 kali vital sign. Jadi untuk dapat membuat beberapa kali vital sign dalam sekali kunjungan, jadi saya menggunakan relasi one to many dari pasien admission ke vital sign. Baik, kita balik lagi ke data pertama. Pada data pertama di sini pasien yang pertama itu melakukan suatu tes laboratorium. Di sini saya buatkan suatu tabel laboratori yang akan menampung laboratory ID sebagai primary key-nya, dan juga foreign key-nya adalah dari patient admission lagi. Kenapa saya buatkan suatu tabel laboratori seperti yang tabel laboratori yang hanya menyimpan primary key dan juga foreign key? Karena di sini saya beranggapan kemungkinan besar dapat terjadi sekali admission, pasien itu dapat melakukan beberapa kali tes laboratori. Tetapi pada kasus ini pasien hanya melakukan sekali tes laboratori, jadi tidak masalah. Tapi di sini saya hanya ingin menanggulanginya jika dilakukan beberapa kali tes laboratori. Jadi saya buatkan suatu tabel laboratori yang berisikan primary key laboratory ID. Jadi ketika pasiennya melakukan beberapa kali laboratori, di sini laboratori ID-nya akan bertambah. Seperti itu. Selanjutnya untuk data dari laboratorinya, di sini kan dilakukan pengecekan complete blood count 5 diff without ESR. Jadi di sini saya buatkan suatu tabel baru yang menyimpan nama tes dari tes laboratori ini, yang adalah complete blood count 5 diff without ESR. Di sini pada tabel ini dia menyimpan primary key-nya tentu saja. Nah, di sini dia menyimpan laboratory ID. Parameternya tentu saja di sini parameternya dapat dilihat di sini analyte group, method, dan itu saja sih. Selanjutnya terdapat tabel analyte detail untuk yang complete blood count-nya. Ini adalah data-datanya yang akan dimasukkan ke sini. Kenapa saya pisah? Karena sekali lagi agar tidak terlalu memanjang datanya untuk setiap kolomnya, jadi saya pisahkan menjadi 2 kolom. Itulah kenapa saya menggunakan relasional one to one di sini, karena ini dapat digabung tetapi saya pisahkan agar tidak terlalu memanjang tabelnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat
radiologi untuk pasien admission dan radiologi. Nah, ini adalah tabel radiologi menggunakan relasi one to many dari pasien admission ke radiologi, tabel radiologi. Setelah itu di sini untuk primary key-nya juga radiologi ID yang akan menyimpan radiologi name, yang mana ini adalah yang dimaksud dengan radiologi name, abdomen 3 position X-ray, dan juga USG of upper and lower abdomen. Ini adalah radiologinya. Setelah itu ada data, ada diagnostik. Di sini saya buatkan juga suatu tabel baru, ada diagnostik menggunakan primary key, ada diagnostik juga dengan nama dari ada diagnostiknya itu apa. Di sini saya buatkan. Selanjutnya ada data prescription type 1. Di sini saya buatkan juga tabel baru prescription type 1. Di sini akan menampung nama dari prescription type 1 ini, dan juga menampung dosis dan juga notes kalau mungkin ada. Dan juga terdapat forensic key untuk radiologi prescription type 1 dan juga ada diagnosis ke ini forensic key dari pasien admission. Gunanya agar dapat kita lakukan suatu inner join nanti untuk mengambil data-data yang ada pada tabel prescription, radiologi, dan ada diagnostik seperti itu. Baik, kita lanjut ke data kedua. Di sini data kedua sama seperti data sebelumnya untuk bagian awalnya. Untuk data pasiennya masih sama, kita tampung di tabel pasien. Dan untuk data-data dari admissionnya seperti attending physician, insuransi, last service, kita tampung di pasien admission. Selanjutnya, nah ini untuk kasus vital sign yang saya tunjukkan tadi, terdapat beberapa kali vital signs dalam sekali admission. Selanjutnya di sini untuk data kedua ini, data dari pasien kedua ini, dia melakukan beberapa kali physical examination. Nah, ini juga yang saya terapkan tadi pada laboratori, tetapi karena pada laboratorinya hanya terdapat sekali pengecekan pada laboratori, jadi tidak terlalu terlihat hasilnya. Di sini pada physical examination ini, pasien ini melakukan beberapa kali physical examination. Dapat dilihat di sini, physical examination pertama dia lakukan untuk head, udder, bone, and lesion, lump, and tenderness. Selanjutnya untuk physical examination yang kedua, neck mass, dan untuk physical examination ketiga, dan physical examination keempat, dan juga physical examination kelima. Jadi pasien kedua ini dalam sekali pasien admission dia melakukan 5 kali physical examination. Jadi kita pecah terlebih dahulu. Pertama kita buatkan tentunya tabel physical examination yang dimana akan menampung primary key-nya adalah physical ID dan juga forensic key-nya dari pasien admission. Physical ID di sini yang akan berguna untuk menunjukkan ini adalah physical examination yang keberapa, seperti itu. Misalnya untuk physical examination yang pertama, jadi physical ID-nya di sini 1. Selanjutnya di sini ada saya buatkan tabel head untuk menampung data dari physical examination untuk head. Di sini yang akan menampung primary key-nya dan juga head ID dan juga beberapa data seperti normocephalic, yang di sini yang mana saya menggunakan enum, yang mana untuk digunakan agar kita dapat memilih data antara yes maupun no. Jadi kita tidak perlu untuk mengetikkannya satu-satu. Sama seperti selanjutnya, seperti symmetrical, saya menggunakan enum.
voluntary movement saya juga menggunakan enum di sini. Nah, di sini untuk data headnya saya menggunakan relasi one to many juga, karena pada sekali physical examination pasien dapat melakukan beberapa kali pengecekan pada bagian kepala. Tetapi di sini masing-masing hanya dilakukan sekali pengecekan. Selanjutnya untuk bagian other, pengecekan yang lainnya, di sini saya buatkan tabel baru lagi untuk tabel other. Di sini berisikan other ID sebagai primary key-nya dan juga beberapa data untuk seperti radiologi, critical value, surgical site. Saya juga menggunakan enum di sini masih. Dan untuk selanjutnya ada wound and lesion, yang mana di sini akan menampung data-data dari bagian pada PDF ini dapat lihat yang akan menampung wound lesion untuk ID untuk primary key-nya dan menampung wound dan tenderness. Di sini untuk data dari tenderness. Untuk foreign key-nya masih sama karena dikaitkan pada tabel physical examination. Selanjutnya pada tabel wound ini akan dilanjutkan ke tabel dari tabel wound and lesion ini akan dilanjutkan ke tabel wound karena terdapat data yang akan memiliki beberapa data untuk tabel wound ini sendiri dan tidak memiliki data untuk tabel lesion. Jadi saya pisahkan datanya di sini untuk tabel wound lesion dan juga wound menggunakan relasi one to many juga karena dapat terjadi beberapa data pada tabel wound ini. Selanjutnya lump and tenderness. Lump and tenderness saya juga buatkan suatu tabel baru yang akan menyimpan tentunya data-data dari lump and tenderness ini. Lump and tenderness ID sebagai primary key-nya, lump menggunakan enum no lump karena di sini data yang saya miliki hanya no lump saja, tidak ada data yang lainnya. Jadi enum yang saya ketahui cuma no lump saja. Untuk tenderness juga saya menggunakan enum, di sini no tenderness. Untuk forensiknya juga masih sama dari physical examination menggunakan kolom physical ID. Selanjutnya kita lanjut ke physical examination yang kedua. Di sini jadi untuk physical examination yang kedua, di sini physical ID-nya akan bernilai 2 dan dilanjutkan untuk memasukkan data-data seperti neck. Oke. Data-data dari neck saya masukkan ke kolom baru, ke tabel baru neck dengan primary key-nya adalah neck ID dengan beberapa data yang dapat dilihat di sini sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan enum dan forensiknya juga masih sama ke physical examination. Untuk neck mesh juga masih sama, tidak ada yang selalu berubah. Untuk neck mesh sama untuk primary key-nya neck mesh ID yang akan menyimpan first mesh di sini, yang walaupun di sini tidak diberitahu apa saja datanya, hanya no, jadi saya menggunakan enum yes maupun no. Untuk forensiknya juga masih sama dari physical examination kolom physical ID. Selanjutnya untuk seperti data other tadi, data-data pada other ini walaupun dia pada physical examination kedua, kita dapat simpan pada kolom yang tadi, kolom yang sama other ini. Nanti yang membedakannya adalah other ID dan juga physical examination dan juga forensic dari physical examination pada kolom physical ID. Ini akan membedakan nanti. Seperti itu.
Selanjutnya untuk wound and lesion juga sama, lamb and tenderness juga masih sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya untuk physical examination yang ketiga, ya untuk pada data chest bagian lunas, di sini saya buatkan tabel baru lagi yang masih menggunakan relasi one to many dari physical examination ke chest lunas. Untuk primary key-nya juga masih sama, chest lunas ID, dan akan menyimpan beberapa data yang ada pada PDF ini. Tinggal dimasukkan. Saya juga masih menggunakan 6 karena data-datanya masih sepertinya pilihan karena isinya seperti yes dan no. Selanjutnya untuk bagian chest, pengetesan pernapasan atau breath. Di sini saya buatkan satu tabel baru untuk primary key-nya chest breath ID. Foreign key juga masih sama. Di sini saya semuanya menggunakan I6. Anda dapat dilihat di sini pada data yang saya miliki di sini hanya berisi no 2 region. Jadi hanya itu data yang saya miliki. Jadi saya beranggapan di sini saya akan menggunakan I6. Selanjutnya untuk chest heart juga masih sama, data-datanya tidak ada yang struktur tabel tidak ada yang terlalu berubah. Menggunakan chest heart ID sebagai primary key dan physical ID dari physical examination sebagai foreign key. Dan tinggal memasukkan data-datanya. Selanjutnya untuk other, wound and lesion, lamb and tenderness juga masih sama, masuk ke tabel sebelumnya. Selanjutnya untuk physical examination yang ketiga, untuk pengecekan abdomen, saya buatkan tabel baru lagi menggunakan relasi one to many dengan primary key-nya abdomen ID. Dengan data-data yang disimpan dapat dilihat di sini masih berupa 6 dan beberapa data menggunakan string biasa seperti lifespan di sini. Dan untuk foreign key juga masih sama, physical ID dari physical examination. Untuk data other, lamb and tenderness itu masih sama menggunakan tabel sebelumnya. Selanjutnya physical examination yang terakhir di sini di sini untuk data right hand. Itu saya buatkan tabel baru lagi right hand dengan primary key-nya right hand. Dan data-datanya dapat dilihat di sini saya menggunakan string biasa yang adalah varchar untuk 30 karakter. Saya rasa sudah cukup. Untuk foreign key-nya masih sama dari physical ID pada tabel physical examination. Selanjutnya di sini terdapat data terapi. Saya buatkan tabel baru terapi. Di sini tabel terapi yang akan mempunyai primary key terapi ID menggunakan foreign key-nya dari tabel pasien admission dengan foreign key-nya adalah pasien admission ID yang akan menyimpan nama dari terapik yang diberikan oleh data di sini. Selanjutnya adalah prescription type 1 juga. Di sini datanya masih sama seperti data yang pertama. Saya buatkan tabel precision type 1 yang berisikan precision name, dosage, dan note-nya. Selanjutnya terdapat data recommendation. Saya buatkan lagi suatu tabel recommendation yang akan menyimpan rekomendasi apa yang terdapat pada medical record ini. Gitu. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai
menjelaskan mengenai skema dari database yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon untuk kritik dan sarannya. Jika terdapat pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.